Bismillah, alhamdulillah, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar, insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas karunia-Nya, dan sholawat senantiasa selalu tercurah kepada Nabi junjungan kita. Semoga kita semua selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan keberhasilan di setiap langkah dan usaha kita. Dan semoga kita tidak mati, kecuali dalam kondisi beriman dan berislam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam setiap langkah kehidupan kita, pasti ada harapan dan keinginan untuk meraih keberuntungan. Sebagai umat yang beriman, kita diajarkan untuk tidak hanya mengandalkan usaha semata, tetapi juga memohon pertolongan dan berkah dari Allah. Dalam tradisi Islam, terdapat berbagai benda yang dipercaya membawa keberuntungan dan dapat membantu kita mendekatkan diri kepadanya. Setiap benda tersebut tidak hanya memiliki nilai fisik, tetapi juga menyimpan makna spiritual yang dalam, mampu memberi ketenangan dan perlindungan. Inilah 10 benda pembawa keberuntungan yang bisa dibawa dalam tas menurut tradisi dan spiritualitas Islam. Pertama, tasbih merupakan alat penting dalam praktik zikir dalam tradisi Islam. Tasbih digunakan untuk menghitung kalimat-kalimat pujian kepada Allah, sehingga membantu menjaga fokus dalam beribadah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu." Quran Surat Al-Baqarah, ayat 24. Ayat ini menunjukkan pentingnya mengingat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Menggunakan tasbih membantu umat Islam untuk melakukan zikir secara teratur dan terarah. Rasulullah juga menekankan pentingnya berzikir dalam banyak hadits, seperti dalam sabdanya, "Zikir adalah taman-taman surga." Hadits riwayat Tirmidzi. Dengan berzikir, seseorang dapat merasakan kedekatan dengan Allah dan mendapatkan ketenangan batin. Ibn Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan bahwa zikir adalah pelindung dari segala keburukan dan gangguan. Selain itu, penelitian modern menunjukkan bahwa praktik meditasi dan pengulangan kalimat-kalimat positif dapat mengurangi stres. Ini menunjukkan bahwa tasbih bukan hanya alat spiritual, tetapi juga bermanfaat bagi kesehatan mental. Banyak pelaku spiritual yang merasakan manfaat luar biasa dari penggunaan tasbih dalam rutinitas harian mereka. Mereka melaporkan bahwa tasbih membantu meningkatkan konsentrasi dan fokus saat berdoa. Tasbih juga bisa menjadi pengingat untuk selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Dalam banyak tradisi, tasbih terbuat dari berbagai jenis material, seperti kayu, batu, atau bahkan plastik. Masing-masing jenis tasbih memiliki nilai dan keunikan tersendiri yang menambah kedalaman spiritualnya. Banyak orang yang merasa lebih tenang dan beruntung saat memiliki tasbih di dalam tas mereka. Dalam suasana yang penuh dengan tantangan dan kesulitan, tasbih menjadi alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu, tasbih seringkali dianggap sebagai benda pembawa keberuntungan. Kesadaran akan keberadaan tasbih dalam tas dapat menjadi pengingat untuk terus berzikir kapan saja. Dengan demikian, tasbih adalah simbol keimanan dan cara untuk menarik berkah dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, membawa potongan ayat Al-Quran dalam bentuk miniatur adalah praktik yang memiliki makna mendalam. Ayat-ayat Al-Quran diyakini mengandung kekuatan spiritual dan perlindungan. Allah berfirman, "Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman." Quran Surat Al-Isra ayat 82. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran bukan hanya sekadar kitab suci, tetapi juga obat bagi jiwa. Membaca dan mengingat ayat-ayat Al-Quran dapat menambah kekuatan iman. Dalam hadits, Rasulullah bersabda, "Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipatkan menjadi 10. Hadits riwayat Tirmidzi. Ayat-ayat yang dipilih bisa disesuaikan dengan kebutuhan spiritual individu. Misalnya, ayat yang berkaitan dengan perlindungan atau keberkahan seringkali menjadi pilihan utama. Imam Al-Ghazali menggarisbawahi pentingnya Al-Quran sebagai sumber berkah dan petunjuk hidup. Dalam praktiknya, banyak yang menulis ayat-ayat tertentu di kertas kecil dan menyimpannya dalam tas.
Kertas yang berisi potongan ayat ini dianggap membawa berkah dan perlindungan dari gangguan. Penelitian menunjukkan bahwa mendengarkan atau membaca Al-Quran dapat menurunkan tingkat kecemasan dan stres. Hal ini menjelaskan mengapa banyak pelaku spiritual merasa tenang saat memiliki potongan ayat di dekat mereka. Dengan membawa potongan ayat, seseorang selalu memiliki pengingat akan kekuatan Allah. Miniatur ayat juga sering digunakan sebagai jimat atau amulet yang dianggap membawa keberuntungan. Banyak orang percaya bahwa keberadaan ayat dalam tas dapat melindungi mereka dari bahaya. Ketika menghadapi situasi sulit, mengingat ayat-ayat Al-Quran dapat memberikan ketenangan pikiran. Oleh karena itu, potongan ayat Al-Quran dianggap sebagai benda pembawa keberuntungan dalam tradisi Islam. Dalam kebudayaan Islam, potongan ayat ini juga dapat menjadi alat pendidikan bagi generasi muda. Kesimpulannya, membawa ayat Al-Quran dalam tas adalah cara efektif untuk menjaga koneksi spiritual dengan Allah. Ketiga, cincin batu akik, seperti akik atau virus, memiliki tempat khusus dalam tradisi Islam. Cincin ini tidak hanya berfungsi sebagai perhiasan, tetapi juga dianggap membawa keberuntungan. Dalam hadits, Rasulullah bersabda, "Kenakanlah cincin dari akik, karena tidak ada seorang muslim pun yang memakainya kecuali ia akan selalu dalam kebaikan." Hadits riwayat Tabrani. Hadits ini menunjukkan pentingnya memakai cincin akik sebagai simbol keimanan. Cincin batu akik dipercaya dapat meningkatkan energi positif dan keberkahan bagi pemakainya. Banyak ulama yang merekomendasikan penggunaan batu akik berdasarkan keutamaan yang ditunjukkan dalam hadits. Imam Syafi'i mengatakan bahwa cincin akik memiliki khasiat spiritual dan perlindungan. Penelitian tentang mineral menunjukkan bahwa beberapa batu memiliki sifat penyembuhan dan peningkatan energi. Pelaku spiritual sering menggunakan cincin ini dalam praktik ibadah sehari-hari. Mereka percaya bahwa memakai cincin akik dapat membawa ketenangan dan keberuntungan. Cincin ini juga sering dianggap sebagai pengingat untuk tetap berada di jalan yang benar. Dalam beberapa budaya, cincin akik menjadi simbol status dan kekuatan spiritual. Cincin ini sering dipakai dalam acara-acara penting sebagai tanda keberkahan. Banyak yang merasa percaya diri saat mengenakan cincin akik yang dapat memengaruhi suasana hati. Keberadaan cincin dalam tas juga dapat menjadi pengingat untuk bersyukur kepada Allah. Oleh karena itu, cincin akik seringkali dianggap sebagai benda pembawa keberuntungan. Ketika menghadapi kesulitan, banyak yang meraih ketenangan melalui perasaan memiliki cincin akik. Cincin ini juga bisa menjadi pembicaraan menarik dalam komunitas spiritual. Dengan demikian, batu akik menjadi jembatan antara spiritualitas dan aspek sosial. Kesimpulannya, cincin batu akik bukan hanya aksesori, tetapi juga simbol keberuntungan dan kekuatan spiritual. Keempat, miswak atau kayu siwak adalah alat yang digunakan untuk membersihkan gigi dengan cara alami. Penggunaan siwak memiliki dasar yang kuat dalam ajaran Islam. Dalam hadits, Rasulullah bersabda, "Siwak adalah pembersih mulut dan keridhaan bagi Allah." Hadits riwayat Bukhari. Ini menunjukkan betapa pentingnya kebersihan mulut dalam tradisi Islam. Banyak ulama, termasuk Imam Asy-Syafi'i, menganjurkan penggunaan siwak untuk meningkatkan kesehatan gigi. Siwak dipercaya memiliki khasiat antibakteri yang baik untuk kesehatan mulut. Penelitian modern menunjukkan bahwa siwak lebih efektif dibandingkan sikat gigi biasa dalam membersihkan gigi. Selain aspek fisik, siwak juga membawa keuntungan spiritual. Menggunakan siwak dipercaya dapat membersihkan hati dan pikiran dari hal-hal negatif. Dalam banyak praktik spiritual, siwak digunakan sebelum berdoa untuk meningkatkan fokus. Pelaku spiritual yang menggunakan siwak merasa lebih dekat dengan Allah dalam ibadahnya. Banyak yang menyimpan siwak di dalam tas sebagai persiapan untuk beribadah di mana saja. Keberadaan siwak di dalam tas dapat menjadi pengingat untuk menjaga kebersihan dan kesucian. Siwak juga menjadi simbol disiplin dan tanggung jawab dalam menjaga kesehatan. Banyak orang yang merasa tenang dan nyaman setelah menggunakan siwak sebelum melakukan zikir. Di beberapa daerah, siwak dijadikan jimat yang dianggap dapat membawa keberuntungan. Miswak sebagai benda pembawa keberuntungan juga mencerminkan kesederhanaan dalam beribadah. Ketika ada kesulitan, siwak menjadi sarana untuk kembali kepada Allah dengan hati yang bersih. Dengan demikian, siwak bukan hanya alat kebersihan,
tetapi juga alat spiritual yang membawa berkah. Kesimpulannya, miswak adalah salah satu benda penting yang membawa keberuntungan dan mendekatkan diri kepada Allah. Kelima, minyak wangi atau ithar menjadi salah satu benda yang sering dianggap membawa keberuntungan. Wangian dalam Islam memiliki nilai spiritual yang tinggi. Dalam hadits, Rasulullah bersabda, "Barang siapa diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena ia ringan dibawa dan harum baunya." Hadits riwayat Muslim. Pernyataan ini menunjukkan bahwa wangian adalah sesuatu yang baik dan layak digunakan. Para ulama sepakat bahwa menggunakan minyak wangi dapat mendekatkan diri kepada Allah. Imam Nawawi menyebutkan bahwa Rasulullah sangat menyukai wangian. Minyak wangi yang baik dapat membangkitkan semangat dan meningkatkan mood seseorang. Penelitian sains modern menunjukkan bahwa aroma tertentu dapat mempengaruhi suasana hati dan emosi. Misalnya, aroma lavender dapat memberikan efek relaksasi dan ketenangan. Pelaku spiritual sering menggunakan minyak wangi saat berzikir untuk meningkatkan pengalaman spiritual. Membawa minyak wangi di dalam tas menjadi simbol bahwa seseorang siap untuk beribadah kapan saja. Banyak orang merasa lebih percaya diri dan beruntung saat mengenakan minyak wangi. Minyak wangi juga menjadi bagian dari tradisi menyambut tamu dalam budaya Islam. Saat mengunjungi orang lain, membawa wangian menjadi tanda penghormatan dan kebaikan. Oleh karena itu, minyak wangi seringkali dianggap sebagai benda pembawa keberuntungan. Menggunakan minyak wangi sebelum beribadah dapat meningkatkan konsentrasi dan keikhlasan. Dalam acara-acara tertentu, seperti pernikahan, minyak wangi digunakan untuk menambah keindahan suasana. Banyak yang merasa terhubung dengan Allah melalui penggunaan wangian yang baik. Dengan demikian, minyak wangi menjadi pengingat akan kesucian dan keindahan dalam hidup. Kesimpulannya, minyak wangi adalah benda yang tidak hanya membawa keberuntungan, tetapi juga melambangkan keindahan spiritual. Keenam, batu Hajar Aswad merupakan simbol penting dalam tradisi Islam. Miniatur atau replika Hajar Aswad sering dibawa sebagai benda keberuntungan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan, ingatlah, ketika kami menjadikan rumah, Ka'bah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman." Quran Surat Al-Baqarah ayat 125. Hajar Aswad dianggap sebagai batu yang memiliki kekuatan spiritual dan keberkahan. Dalam hadits, Rasulullah menyatakan, Hajar Aswad adalah batu dari surga, dan Allah akan mengembalikannya di akhirat dalam keadaan bercahaya. Hadits riwayat Ahmad. Ini menunjukkan betapa istimewanya Hajar Aswad dalam konteks spiritual. Banyak ulama menjelaskan bahwa menyentuh atau melihat Hajar Aswad dapat memberikan kedamaian. Miniatur Hajar Aswad seringkali dianggap sebagai jimat yang melindungi pemiliknya. Pelaku spiritual percaya bahwa membawa miniatur Hajar Aswad dapat mendatangkan berkah. Ketika berada dalam situasi sulit, banyak yang mengandalkan kekuatan Hajar Aswad untuk perlindungan. Miniatur ini juga menjadi simbol persatuan umat Islam di seluruh dunia. Dengan membawa Hajar Aswad, seseorang merasa terhubung dengan sejarah dan tradisi Islam. Banyak orang merasa tenang dan dilindungi saat memiliki benda ini di dalam tas mereka. Miniatur Hajar Aswad menjadi pengingat akan perjalanan spiritual mereka. Di dalam komunitas, miniatur ini seringkali menjadi objek diskusi tentang pentingnya Ka'bah. Dengan demikian, Hajar Aswad dalam bentuk miniatur menjadi salah satu benda pembawa keberuntungan. Keberadaan miniatur ini di dalam tas memberikan rasa aman dan keberkahan. Dalam situasi apapun, membawa miniatur Hajar Aswad menjadi pengingat akan kekuatan Allah. Miniatur ini juga dapat dijadikan hadiah bagi teman-teman sebagai tanda kasih sayang. Kesimpulannya, Hajar Aswad adalah simbol spiritual yang sangat penting dan membawa keberuntungan bagi umat Islam. Ketujuh, kain kecil dari Ka'bah, baik dalam bentuk souvenir atau kain ihram, merupakan benda yang penuh makna. Kain ini sering dianggap sebagai simbol kesucian dan keberkahan. Allah berfirman, "Sesungguhnya rumah pertama yang dibangun untuk tempat ibadah manusia ialah Baitullah di Bakkah, Mekah, yang diberkahi." Quran Surat Ali, Imran ayat 96. Hal ini menegaskan betapa istimewanya Ka'bah dalam konteks keagamaan. Banyak umat Islam yang membawa kain ini sebagai pengingat akan perjalanan ibadah haji atau umroh. Dalam hadits, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang datang ke rumah Allah,
Ka'bah dengan niat yang baik, maka Allah akan memberinya pahala berlipat ganda. Hadits riwayat Bukhari. Kain dari Ka'bah seringkali menjadi benda berharga yang dihargai oleh pemiliknya. Kain ini dapat menjadi pengingat untuk selalu bersyukur atas kesempatan beribadah. Banyak pelaku spiritual yang merasakan kedekatan dengan Allah ketika membawa kain ini. Keberadaan kain ini di dalam tas dapat memberikan ketenangan batin saat beraktivitas sehari-hari. Kain ini juga berfungsi sebagai simbol persatuan umat Islam di seluruh dunia. Menggunakan kain ini pada acara tertentu dapat meningkatkan suasana spiritual. Di dalam kebudayaan Islam, kain ini sering dianggap membawa keberuntungan dan berkah. Banyak orang yang merasa lebih dekat dengan Allah saat mengenakan kain ihram. Kain ini juga menjadi objek diskusi dalam komunitas tentang pengalaman ibadah. Keberadaan kain dari Ka'bah di dalam tas dapat memberikan rasa aman dan damai. Dalam situasi sulit, memiliki kain ini dapat menjadi pengingat untuk kembali kepada Allah. Kain dari Ka'bah menjadi simbol iman dan harapan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kain ini sering dianggap sebagai benda pembawa keberuntungan. Kesimpulannya, kain kecil dari Ka'bah membawa makna mendalam dan menjadi pengingat spiritual dalam hidup. Kedelapan, kartu atau kertas dengan doa harian menjadi salah satu cara untuk menjaga hubungan dengan Allah. Membawa doa harian di dalam tas membantu mengingatkan diri untuk selalu berdoa. Allah berfirman, dan Rabb-mu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Quran Surat Al-Ghafir ayat 60. Ini menunjukkan bahwa doa adalah bagian penting dalam kehidupan seorang muslim. Dalam hadits, Rasulullah bersabda, doa adalah inti dari ibadah. Hadits riwayat Tirmidzi. Doa harian dapat mencakup berbagai permohonan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Menulis doa di kertas kecil membuatnya lebih mudah untuk diingat dan dibaca. Banyak orang merasa tenang dan beruntung ketika mengulang doa harian mereka. Imam Al-Ghazali menggarisbawahi pentingnya selalu berdoa dalam berbagai aktivitas. Penelitian menunjukkan bahwa mengulang-ulang afirmasi positif dapat meningkatkan kepercayaan diri. Kartu doa di dalam tas menjadi pengingat untuk selalu berkomunikasi dengan Allah. Banyak pelaku spiritual yang merasa lebih dekat dengan Allah ketika membaca doa harian. Doa juga menjadi sarana untuk memohon perlindungan dan berkah dalam kehidupan sehari-hari. Membawa doa di dalam tas memberikan rasa tenang dan nyaman saat beraktivitas. Doa harian seringkali diubah sesuai dengan kebutuhan spiritual individu. Dalam beberapa tradisi, kartu doa juga menjadi objek pendidikan bagi generasi muda. Kartu ini dapat menjadi pengingat akan janji dan harapan kepada Allah. Dalam komunitas, berbagi kartu doa dapat meningkatkan ikatan sosial antar anggota. Dengan demikian, kartu atau kertas doa menjadi salah satu benda pembawa keberuntungan. Kesimpulannya, membawa kartu doa harian adalah cara efektif untuk menjaga koneksi spiritual dengan Allah. Kesembilan, biji kurma, terutama dari kurma ajwa, memiliki tempat khusus dalam tradisi Islam. Biji kurma dianggap sebagai simbol keberkahan dan kesehatan. Dalam hadits, Rasulullah bersabda, barang siapa memakan 7 butir kurma ajwa di pagi hari, maka ia tidak akan terkena racun atau sihir pada hari itu. Hadits riwayat Bukhari. Ini menunjukkan bahwa kurma ajwa memiliki manfaat yang luar biasa bagi kesehatan. Biji kurma sering disimpan sebagai pengingat akan kebaikan dan keberkahan. Dalam tradisi, biji kurma dianggap membawa perlindungan dan keberuntungan bagi pemiliknya. Banyak ulama yang menyarankan untuk mengonsumsi kurma karena khasiatnya yang banyak. Penelitian menunjukkan bahwa kurma kaya akan nutrisi dan memiliki manfaat kesehatan yang signifikan. Mengonsumsi kurma ajwa di pagi hari menjadi kebiasaan baik yang dianjurkan. Selain itu, banyak pelaku spiritual yang merasa lebih beruntung saat memiliki biji kurma dalam tas. Biji kurma juga dapat dijadikan jimat yang dianggap membawa keberuntungan. Banyak orang yang percaya bahwa biji kurma dapat melindungi mereka dari gangguan. Biji kurma menjadi simbol kesederhanaan dan keberkahan dalam hidup sehari-hari. Dalam banyak tradisi, biji kurma juga digunakan sebagai bahan untuk doa dan harapan. Keberadaan biji kurma dalam tas memberikan rasa aman dan nyaman saat beraktivitas. Ketika menghadapi kesulitan, mengingat biji kurma menjadi pengingat akan kekuatan Allah.
Biji kurma juga dapat menjadi benda yang menarik dalam komunitas spiritual. Dengan demikian, biji kurma menjadi salah satu benda pembawa keberuntungan yang penting. Kesimpulannya, biji kurma bukan hanya sekadar makanan, tetapi juga simbol keberuntungan dan kesehatan. Melalui praktik ini, kita dapat lebih menghargai nikmat yang diberikan oleh Allah. Ke-10, membawa surat Yasin kecil atau doa rakyah adalah praktik yang umum di kalangan umat Islam. Surat Yasin dikenal sebagai hati Al-Quran dan sering dibaca untuk mendapatkan keberkahan. Dalam hadits, Rasulullah bersabda, Yasin adalah hati Al-Quran, tidak ada seseorang yang membacanya kecuali Allah akan memberinya keberkahan. Hadits riwayat Tirmidzi. Ini menunjukkan betapa pentingnya surat Yasin dalam konteks spiritual. Banyak pelaku spiritual yang merasa lebih dekat dengan Allah saat membaca surat Yasin. Kertas kecil yang berisi surat Yasin sering disimpan dalam tas sebagai jimat spiritual. Membaca surat Yasin diyakini dapat menghilangkan kesulitan dan mendatangkan ketenangan. Imam Al-Ghazali menekankan bahwa membaca Al-Quran dapat memberikan ketenangan dan perlindungan. Penelitian menunjukkan bahwa membaca Al-Quran dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental. Surat Yasin sering dibaca dalam berbagai kesempatan, seperti saat menghadapi kesulitan. Banyak yang merasa lebih kuat dan beruntung saat memiliki surat Yasin di dekat mereka. Surat ini menjadi pengingat akan kekuatan doa dan harapan kepada Allah. Dalam komunitas, membagikan surat Yasin dapat meningkatkan rasa persaudaraan. Dengan membawa surat Yasin, seseorang merasa lebih terhubung dengan spiritualitas. Doa rakyah juga menjadi bagian penting dari praktik spiritual, terutama untuk perlindungan. Banyak orang yang merasa lebih aman dan tenang saat memiliki surat Yasin dan doa rakyah. Keberadaan surat ini dalam tas menjadi pengingat untuk terus berdoa dan bersyukur. Dalam situasi apapun, surat Yasin memberikan harapan dan keyakinan. Dengan demikian, surat Yasin kecil dan doa rakyah menjadi salah satu benda pembawa keberuntungan yang penting. Kesimpulannya, membawa surat Yasin dan doa rakyah adalah cara efektif untuk menjaga koneksi spiritual dengan Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak sampai akhir terhindar dari neraka dan dimasukkan dalam surganya.